Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata
min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uksirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam mirasihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin wa idza ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifin antahira baitiya lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umati'uhu qalilan thumma aqarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum
minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumu syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita ulang 83, 84, 85. Ya ayyuhalladzina amanu 23. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sakniki ayat 186 wa idza sa'alaka ibadi bersama wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib 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 ujibu da'wata da'i ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li idza da'ani falyastajibu li ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya wa idza sa'alaka ibadi
qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bersama wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ulang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bernafas.
Saya jelaskan dari ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an juga menjelaskan dari petunjuk tersebut. Al-Qur'an juga membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara yang berpahala dengan yang berdosa. Pelajaran yang bisa kita ambil, ibu bapak jamaah sekalian, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran pedoman hidup. Jadi kalau kita mendahulukan Allah, segala sesuatu maka dahulukan Allah. Maka di antara caranya ibu-ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak katakanlah mau berprofesi menjadi seorang pedagang atau seorang pengusaha, maka sebelum dimulai usahanya, awali dulu dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kaji dulu, ilmui dulu, fahami, tadaburi, hafalkan, amalkan dalam sholat ayat-ayat tentang perdagangan atau bisnis. Kalau ibu bapak mau menikahkan anaknya, mau menjodohkan anaknya, maka sebelum ada jodohnya, maka ibu bapak dan putrani kaji dulu, ilmui dulu, fahami dulu, tadaburi dulu, hafalkan dulu, amalkan dulu surat ayat bab masalah pernikahan. Kalau ibu bapak mau ibadah haji dan umroh, sebelum ibu bapak ibaratnya daftar, atau ibu bapak itu mau ibadah haji umroh, atau sebelum ibu bapak punya uang yang cukup, maka awali dulu dengan mengkaji, mengilmui, memahami, mentadaburi, menghafalkan, mengamalkan ayat-ayat haji dan umroh. Maka ibu bapak, jika cara-cara ini yang dilakukan, maka insya Allah ibu bapak akan mendapatkan banyak keuntungan, akan mendapatkan banyak pertolongan, akan mendapatkan banyak kemudahan, dan akan mendapatkan banyak keajaiban. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, kaji dulu, ilmui dulu surat ayat Al-Quran sebagaimana tema kita, judul kita, profesi kita, hajat keinginan kita, atau ujian cobaan kita. Paham maksudnya niki? Nah, ini yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup seseorang. Kira-kira kalau ibu bapak contoh, sebetulnya kayak gini, contoh yang lain. Kalau kita nyun sewu semama ibu bapak punya diuji oleh Allah sakit yang belum sembuh, maka sebelum ibu bapak berikhtiar mencari dokter
pilihan atau ikhtiar mencari obat, maka kaji dulu surat ayat Al-Quran bab masalah kesehatan dan kesembuhan. Kaji, ilmui, fahami, tadaburi, hafalkan, amalkan dalam sholat ayat-ayat itu, baru melakukan ikhtiar atau usaha. Kira-kira cara-cara ini biasa dilakukan orang nopo jarang orang melakukan? Jarang. Muga surah sukses, sukses. Nggih mboten? Nggih. Siap melakukan metode ini? Insya Allah. Siap nggih? Nah, ini jadi hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jika cara-cara ini apapun hajatnya, apapun profesi pekerjaannya, apapun maksud dan tujuannya, apapun ujian cobaannya, jika diawali lebih dahulu mengkaji, mengilmui, memahami, mentadaburi, menghafalkan, mengamalkan dalam sholat, maka semuanya akan jadi mudah. Semuanya akan dikendalikan oleh Allah. Semuanya akan ditolong oleh Allah. Maka janjane sesungguhnya hidup itu mudah. Kenapa kok jadi sulit? Karena kita mengandalkan kemampuannya diri sendiri. Kita tidak melibatkan Allah. Sehingga apa? Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan. Paham ya? Nah, kemudian ayat 186. Jadi ayat 183 perintah puasa dan tujuan puasa. Ayat 184 itu rukhsah keringanan orang-orang yang ketika bulan Ramadan boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha, ganti di bulan hari yang lain. Siapa? Orang yang sakit tapi masih ada harapan untuk sembuh. Cuma meriang, gregesi, demam, nginjing telung dino mari. Ya, ini kudu mengqadha. Yang kedua, orang yang sedang haid. Yang ketiga, orang yang sedang safar, bepergian jauh. Maka dan bepergiannya bukan untuk bermaksiat. Maka tiga kondisi ini ketika Ramadan, jika memang merasakan payah dari sakitnya, dari safarnya, berat, ya kan? Safar dan sakitnya, maka boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha. Tapi sakit, tapi safar, kok masih kuat berpuasa, maka puasa itu lebih baik. Tapi kok pas puasa, safar dan sakit ning wis ora kuat, maka mungkel itu juga lebih baik. Ya kan? Daripada dipaksakan, gitu kan? Kemudian ayat 185 berisi tentang keistimewaan bulan Ramadan, yaitu di dalamnya Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan petunjuk hidup, Al-Quran merupakan penjelas dari petunjuk itu. Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara yang berpahala dan yang berdosa. Ini 185. Adapun 186 berisi tentang ribet, keutamaan atau keistimewaan
atau penghargaan yang akan diberikan oleh orang-orang yang berpuasa. Apa keutamaan, kehebatan, atau keistimewaan atau penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa? Di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Wahai Muhammad, jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku di mana Allah, maka jawablah fa ini qarib, sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat. Dalam tafsir dijelaskan bahwa saking tidak mampunya manusia untuk melihat Allah, melihat urat nadi lehernya sendiri-sendiri masing-masing tanpa bantuan kaca cermin, itu kita tidak mampu melihat. Yang sesuatu yang dekat saja mata kita melihat urat nadi leher kita. Ibu-ibu, bapak bisa melihat gulune dewi-dewi? Mboten saged. Padahal deket napa mboten? Mbok dekat banget. Ya wis nek kurang deket, tak deket ke malih. Ibu bapak presani alise dewi-dewi. Ya kan, tanpa kaca pembantu kaca cermin. Mampu? Enggak mampu. Nah, Allah itu lebih dekat lagi. Ya kan, sedekat, lebih dekat, sedekat mata memandang alis sendiri-sendiri. Ya kan, saking dekatnya. Maka nek dongo ramang teriak-teriak. Ya kan, Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu tanpa harus dikasih tahu. Terus ditambah uji budak watadai idadaan. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya orang yang berpuasa bagi orang yang mau berdoa. Allah akan mengabulkan doa orang yang berpuasa bagi orang yang mau berdoa. Uji budak watadai idadaan. Kemudian fal yastajibuli, dan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Syaratnya apa? Wal yu'minu bi. Syaratnya adalah kita beriman. Karena kita berpuasa berarti kita orang yang beriman. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Nah, fal yastajibuli, kemudian Allah mengabulkan seluruh doa-doanya. Syaratnya adalah orang itu taat dan beriman. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, sekarang keterangannya perisani sini saniki ya. Kalau merisani kula barang saniki. Nah, kan merisani ayate, sani merisani kula. Ibu bapak, di antara doa yang mustajab, doa itu ada doa ibadah, ada doa hajat permintaan, ada doa masalah. Contoh doa ibadah. Doa ibadah itu doa yang sudah Allah contohkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dalam Al-Quran. Ini doa ibadah. Termasuk doa Ibrahim tadi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan seterusnya. Ini doa ibadah. Termasuk adalah doa ibadah yang oleh Rasulullah contohkan, ya kan? Yang oleh Rasulullah contohkan dalam hadis,
Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ini doa ibadah. Doa ibadah yaitu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekarang ada doa hajat permintaan. Nah sekarang ibu bapak ada doa hajat dan permintaan. Nah di antara doa hajat permintaan atau masalah akan dikabulkan oleh Allah, salah satu syaratnya adalah doa itu ditulis. Dinapa? Ditulis. Doanya dinapa? Tulis. Ibu bapak empun nulis dereng donga sing ajeng disuwun di bulan Ramadan iki. Dereng. Berarti mboten kagungan daftar doa permintaan. Wong kek blonjo perpegang arek bodho ring pasar mawon ditulis mboten? Ditulis. Nggih mboten? Ditulis. Kados Pak Mardi arek kulaan sandal lili pinten jumlahe. Toh sandar meli pinten, sepatu bot pinten, kaos kaki pinten, ditulis enten notane. Niku notane iki menunjukkan sah, ya kan, lunas nopo ngutang, kan enten catetane niku lah. Semuanya ditulis, ya kan. Nah, begitu pula ibu bapak doa kita juga harus ditulis. Ibu bapak kalau nyuwun, kalau kita berdoa mintalah yang tinggi, yang besar, yang luas. Kalau minta doanya yang tinggi, yang besar, yang luas. Jangan pendek, kecil, sempit. Tapi yang tinggi, yang besar, yang luas. Terus ditulis yang detail, terperinci, bahkan nek perlu tergambarkan. Kalau ibu bapak kok ajeng ke tanah suci, maka anten gambar Ka'bahnya. Ada gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau ibu bapak kok mau ganti mobil, napa Pak Marti? Mobil napa? Ya ora apa-apa, kijang angger kijang iki kijang Innova Ribbon lah ya lumayan. Gitu. Nah, niku niku arek kagungan mobil ki kapan? Toh? Warna nopo, seri piro, rego piro. Terus ajeng gawe nopo, harus detail sampai ke manfaatnya. Nah kalau minta begitu. Nah untuk mendoakan anak, cucu dan keturunan, saran saya mengikuti apa yang terjadi pada Rasulullah. Apa? Kalau doakan anak cucu keturunan, satu, doakan anak cucu kita jadi alim ulama, jadi ustadz, jadi kiai yang solih, yang mampu mensolihkan, fakih dalam Al-Quran dan hadis, mampu mengajarkan kepada jutaan manusia, kemudian bahkan menjadi ulamanya ulama, ustadznya ustadz, gurunya guru, dan ini menjadi tiket masuk surga Firdaus bersama orang tua, anak cucu dan keturunannya. Satu, kalau tidak jadi alim ulama, maka jadi yang kedua. Apa? Doakan anak cucu kita menjadi seorang pengusaha yang dermawan, mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, kemudian punya usaha yang besar di bidang tekstil, di bidang pangan, di bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, farmasi, bahkan kelas dunia. Dan keuntungannya adalah untuk kemaslahatan dakwah Islam, dan ini menjadi tiket masuk surga Firdaus.
Kalau tidak jadi alim ulama, jadi pengusaha. Kalau tidak, jadi yang ketiga. Doakan anak cucu kita menjadi pemimpin kelas dunia yang amanah, yang tanggung jawab, yang bisa menjadi uswah hasanah rakyatnya, mampu mensejahterakan rakyatnya, dan ini menjadi tiket masuk surga Firdaus. Demikian Ibu Bapak yang bisa kita sampaikan, dan pada akhirnya kita tutup kajian sore hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna siyamana. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu bapak, besok sudah malam ke-21 nggih. Besok sekarang malam 20. Nah, besok sudah mulai 10 hari terakhir mulai iktikaf. Terus sore hari ini pertemuan terakhir kita di Ramadan ini. Ngerti nggih? Kemudian insya Allah besok 4 Mei kita akan adakan halal bihalal di Pendopo Pengayoman. Kerso ibu bapak ngelis yang siap hadir siapa saja, ajak suami, ajak istri, dan di list anggotanya siapa saja, jumlahnya berapa, sekaligus mohon izin, sekaligus infak sedekahnya untuk pelaksanaan halal bihalal tersebut. Insya Allah 4 Mei insya Allah Barbodo, karena pendopo ini pun yang izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.